Dikatakan dalam hadis bahwa al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya rusak, dia ikut rusak. Kalau temannya baik, ikut baik. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tidak semua yang kita ikhtiarkan itu sama dengan apa yang Allah takdirkan. Enggak semua. Ada yang sama. Misalnya, aku sedang berikhtiar ingin lulus ujian. Lalu kemudian hasilnya aku lulus. Berarti ikhtiar sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi ada orang yang dia pengen lulus, sudah ikhtiar, ternyata nggak lulus, ya. Nah, itu berarti apa? Ikhtiar tidak menjamin apa yang kita inginkan. Di situ takdir Allah Subhanahu wa taala bekerja. Jadi baik yang sama dengan apa yang kita inginkan maupun tidak sama, itu semua takdir Allah. Alladzi qaddara fahada. Yang kedua, tidak semua jurusan yang kita pilih sama dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yang dari situ kita mendapatkan penghasilan. Tidak sama. Tidak semua. Misalnya, ada seseorang sekolah di kuliah kedokteran. Setelah dia menikah, dia punya anak, ternyata pekerjaan dia bukan di rumah sakit. Dia bekerja di sebuah perbankan sebagai administrasi. Ada. Jadi padahal dia jurusan kedokteran, dia nggak jadi dokter, tapi dia jadi malah administrasi perbankan gitu. Kemudian yang kedua, ada orang yang belajar waktu kuliah itu di jurusan perminyakan. Nah, sekarang pekerjaan dia bukan di perminyakan, ternyata dia bekerja sebagai seorang motivator dalam bidang agama, ya. Dalam bidang agama, dalam bidang keilmuan gitu. Dia nggak bekerja di perminyakan. Jadi jurusan yang dia pelajari itu ternyata tidak membuka peluang rezeki baginya, tapi dia ternyata dapat rezekinya dari jalan yang lain lagi. Itu namanya qaddara, alladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan, Allah mentakdirkan, dan Allah memberikan jalan untuk dia bisa hidup. Jadi pokoknya jalannya aja, ngalir aja gitu. Tapi jangan ngoyo. Jangan kecewa. Pokoknya kita jalanin aja. Yang terjadi itulah yang Allah takdirkan. Kita ucapkan qadarullah masya'a. Jika itu musibah, qadarullah masya'a. Bahwa ini takdir Allah, Allah berkehendak, ya sudah aku ridho. Bagaimana menyikapi masa futur? Masa futur itu masa down. Iman yang kita miliki Bapak Ibu, ini turun naik. Ya, kadang naik, kadang turun. Jadi para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa bertambah, bisa turun, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Semakin banyak maksiat berarti iman turun. Semakin banyak taat berarti iman naik. Masa futur itu bisa diatasi dengan 3 cara. Pertama, cari teman yang baik. Karena teman akan mengingatkan kepada kebaikan. One day one juz, kelompok membaca Quran. Karena dia bersepakat untuk one day one juz, maka dia setiap hari baca 1 juz. Ada teman ngingetin. Coba dia nggak ikut itu, dia nggak akan baca. Nggak usah menuduh bahwa itu bid'ah segala macam, nggak perlu. Udah, kalau kamu nggak mau ikut, nggak usah ikut aja gitu. Itu kan hanya persahabatan, kata Nabi, rajulan tahabba fillah tafarraqa fillah. 2 orang yang saling mentaati karena Allah, bersahabat karena Allah, dan dia berpisah karena Allah. Jadi one day one juz itu persahabatan untuk sama-sama mengingetin baca Quran 1 hari 7 juz. Udah. Dengan sahabat itu dia istiqomah, konsisten, ikut setiap hari baca Quran. Masya Allah. Ada one day, ada one Quran one week. Ada yang istilahnya dia hatam satu juz satu pekan, ada yang begitu. Jadi sesuai kemampuan masing-masing.
dan dia diingetin oleh temannya, ayo bu, sudah berapa di checklist dan sebagainya, sehingga dia baca. Jadi itu keuntungannya, dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa kita menghindar dari apa yang harus kita lakukan untuk Allah. Caranya cari teman yang baik. Jadi dikatakan dalam hadis bahwa al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya rusak, dia ikut rusak. Kalau temannya baik, ikut baik. Yang kedua, ikut taklim. Kayak gini nih. Coba. Jadi taklim ini Bu, ini bukan sekedar biasa ya. Saya aja senang ada taklim. Saya terus terang aja, mungkin kalau nggak ada taklim begini, saya di rumah ya tiduran aja. Mungkin saya di rumah ya sibuk yang lain dan sebagainya. Tapi untungnya ada taklim, jadi saya bisa bermanfaat gitu. Makanya saya berusaha untuk menjaga taklim ini, karena itu membantu saya untuk istiqomah konsisten, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kita berusaha membaca kisah-kisah orang soleh. Baca kisah sahabat, tabi'in dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.